Minggu. Berjumpa lagi dengan Kak Noni dan Kak Ani. Kita akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kita mulainya dengan memuji Tuhan dari Mas PA. Adik-adik diundang berdiri. Nah, adik-adik, saat ini kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita persiapkan bacaan kita pada hari ini. Bacaan kita terambil dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Ibrani pasalnya 1 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu yang hadir dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Berkati Tuhan,
peliharalah hati dan pikiran kami, supaya kami terfokus pada suara-Mu saja. Ya Bapa, berkatilah hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Berilah hikmat dan kerendahan hati untuk menyampaikan firman-Mu dengan tulus dan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, kami sambut mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Baik adik-adik, kakak akan membacakan bahan bacaannya untuk kita semua. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai yang keempat. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Sedemikian jauh pembacaan kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Nah, shalom adik-adik sekalian. Selamat hari Minggu. Sebelumnya kakak mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama kakak Kak Bervi. Bukan Kak Berbi ya. Kak Bervi Frans, itu lengkapnya. Kakak kuliah di Jogja. Saat ini kakak mau praktek di gereja GPIB Bukit Kasih Surabaya. Semoga kehadiran kakak bisa menjadi berkat dan sukacita buat adik-adik PA sekalian. Nah, kita saat ini itu sekian dari perkenalan kakak. Saat ini kita kembali memasuki pelayanan firman Tuhan ya. Nah, adik-adik, saat ini kakak mau mengajak kita untuk bermain terlebih dahulu. Clue-nya begini. Adik-adik harus melakukan apa yang kakak katakan. Ingat, adik-adik harus melakukan apa yang kakak katakan, bukan apa yang kakak lakukan. Begitu. Kita contoh. Pegang mata. Pegang hidung. Pegang telinga. Nah, begitu. Oke? Oke, kita coba lagi. Ya, ini udah mulai bermain ya. Sekarang kita coba. Mari kita pegang mulut. Ayo, siapa yang salah? Pasti ada. Mari kita pegang hidung. Ayo, masih ada yang salah. Ingat, clue-nya lakukan apa yang kakak katakan. Begitu. Ingat ya, lakukan apa yang kakak katakan, bukan lakukan apa yang kakak lakukan. Begitu. Pegang hidung. Pegang mulut. Pegang telinga. Pegang mata. Sekali lagi. Pegang hidung. Pegang hidung. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, adik-adik, nanti permainan nanti kakak akan jelaskan di akhir renungan kita. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah tentang patuhi dan lakukan. Bacaan kita hari ini adalah kisah tentang pekabaran tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang agung, yang oleh waktu itu penulis Ibrani sampaikan kepada orang-orang Ibrani pada waktu itu. Nah, adik-adik, pada waktu itu orang-orang Ibrani
mengalami tekanan karena mereka dianiaya, sehingga mereka melupakan, mereka hampir tidak percaya siapa itu Tuhan Yesus. Hingga pada akhirnya mereka mencoba kembali ingat pada peristiwa yang terjadi terdahulu kala, yakni Allah dan bangsa Israel. Allah yang berbicara kepada bangsa Israel melalui perantaraannya, yaitu para nabi. Nah adik-adik, tahu nggak siapa aja nabi-nabi bangsa Israel sebelum zaman perjanjian baru? Ayo siapa? Siapa yang membelah Laut Merah? Ya benar, Nabi Musa. Nabi siapa yang bisa menafsirkan mimpi? Nah, Nabi Yusuf. Terus satu lagi, siapa penggembala domba? Nabi penggembala domba yang bisa bermain seruling. Ayo, siapa? Yap, benar, Nabi Daud. Nah, adik-adik, oleh karena itu surat Ibrani ini ditulis oleh penulis untuk menghibur orang Ibrani pada waktu itu, karena mereka mengalami tekanan dan mereka ingin seperti dahulu kembali melihat Allah yang berbicara melalui para nabi. Nah, disinilah tekanan penulis Ibrani ingin menekankan bahwa Tuhan Yesus adalah yang final dalam hidup, karena dialah yang telah menyelamatkan kita dari dosa yang dapat merusak hubungan kita, relasi kita dengan Allah. Nah adik-adik, tahu nggak siapa Tuhan Yesus itu? Ya kalau nggak tahu sih mah udah kebangetan gitu ya. Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita, juru selamat semua umat manusia. Bukan juru selamat kakak aja, bukan juru selamat adik-adik, bukan juru selamatnya Pak Pendeta, bukan juru selamatnya Bapak Ibu Majelis, tapi kita semua, seluruh manusia yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengembalikan hubungan kita dengan Allah menjadi lebih baik lagi. Nah, contohnya gini nih, adik-adik. Misalnya, adik-adik nih sedang ada sebuah pertengkaran. Misalnya ada hubungan yang tidak baik dengan salah satu teman di sekolah, atau di tempat les, atau di rumah, atau dimanapun. Nah, tiba-tiba ada seorang guru yang datang dan mencoba membangun pertemanan adik-adik sekalian supaya tidak bertengkar seperti dahulu lagi. Nah, inilah peran Tuhan Yesus datang ke dunia. Selain menyelamatkan kita dari dosa, Ia mengembalikan hubungan manusia dengan Allah kembali, atau saling berelasi kembali. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia merupakan firman daripada Allah. Tuhan Yesus itu ditugaskan untuk turun ke dalam dunia dan menjalankan misi Allah. Pada akhirnya, Ia pun mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan melakukan demi nama Allah dan seluruh kebaikan manusia. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dunia ini, semuanya itu adalah kehendak oleh Allah saja. Tuhan Yesus sudah mendapatkan perintah dan Ia pun harus melakukannya. Nah, adik-adik, ini nih, kakak mau tanya sama adik-adik dulu. Adik-adik pernah nggak lihat simbol di jalan raya, ada simbol lingkaran begitu, terus ada huruf P di tengahnya baru disilang? Tahu nggak itu apa? Terus misalnya lagi di jalanan banyak simbol-simbol, misalnya huruf S di garis miring. Kira-kira itu simbol apa ya? Adik-adik pada tahu nggak?
itu adalah peraturan atau rambu-rambu di lalu lintas. Nah, itu digunakan agar orang-orang mematuhi peraturan yang ada. Simbol lingkaran, di dalamnya ada P, kemudian di garis miring, itu tandanya apa? Dilarang parkir. Misalnya lagi huruf S yang di garis miring, dilarang stop. Nah, adik-adik, apa yang akan terjadi kalau kita melanggar peraturan-peraturan tersebut? Apa ya? Apa ya, Kak? Nah, apabila kita melanggar peraturan rambu lalu lintas, kita ditangkap polisi. Selain tangkap polisi, kita harus ke kantor polisi. Bahkan juga kendaraan kita pun bisa ditangkap sama polisi dan ditahan berhari-hari karena kita melanggar peraturan lalu lintas. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah mematuhi dan melakukan perintah Tuhan. Namun, letak perbedaannya adalah seperti ini, adik-adik. Peraturan yang tidak kita lakukan, maka akan ada efeknya buat kita. Seperti tadi, ditangkap polisi, motor ditahan, disita berhari-hari. Atau misalnya tidak melakukan apa yang diperintah oleh mama, kita dimarahin sama mama papa, atau dimarahin sama guru karena kita tidak mengerjakan PR. Bahkan kita juga dimarahin sama kakak lain karena kita tidak bisa diam. Nah, berbeda sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan perintah bukan dari kehendaknya sendiri, melainkan itu adalah kehendak dari Allah. Makanya Tuhan Yesus melakukan. Hal inilah yang menjadi salah satu perbedaan antara Tuhan Yesus dan kita semua. Kita melakukan kehendak, kita melakukan sesuatu hal dengan kehendak kita sendiri, sementara Tuhan Yesus melakukannya karena kehendak Allah. Nah, adik-adik, hari ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kita tentang mematuhi dan melakukan suatu perintah yang disampaikan oleh Allah dan kemudian juga oleh orang tua, oleh guru di sekolah, dan kakak layan di sekolah minggu. Apabila kita tidak melakukannya, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak berkenan. Misalnya tadi kakak bilang dimarahin sama papa mama kalau nggak dengar-dengaran, dimarahin sama guru kalau kita tidak mengerjakan PR, ditangkap polisi kalau misalnya kita mau parkir kendaraan sembarangan. Tapi adik-adik ingat, kita melakukan perintah adalah ingat sesuatu hal yang baik. Kita melakukan perintah karena kita tahu perintah tersebut adalah baik. Nah, adik-adik boleh menolak suatu perintah ketika perintah tersebut tidak baik dalam hidup kita dan tidak berkenan di hadapan Allah. Misalnya gini nih, ada teman kita lagi enak belajar di sekolah, tapi teman kita ngajak, "Weh bro, ayo dong kita nongkrong aja di sana. Kita nongkrong di kantin, makan permen, makan jajan-jajan, ciki-ciki." Nah, ini adalah ajakan atau perintah dari teman yang tidak baik. Teman-teman boleh mengatakan seperti ini. Tidak. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, coba kakak mau dengar lagi, sekali lagi. Kalau misalnya adik-adik ditawari atau disuruh melakukan hal yang tidak baik, jawabannya apa? Tidak, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Sekali lagi, tidak, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, adik-adik, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang setia terhadapnya dan menjadi anak-anak yang baik. Menjadi anak baik harus berjalan sesuai dengan apa yang diperintah oleh Tuhan. Belajar,
mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan dan menyatakan kasih ya kepada sesama. Misalnya menolong mama untuk berkebun, menolong papa dalam menjaga cinta kasih keluarga, menolong kakak membersihkan rumah, dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk kita mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan untuk selalu menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga. Nah, adik-adik, permainan yang kita lakukan di awal tadi mengajak kita untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan melakukan apa yang kita dengar. Hal ini terkhususnya untuk hal-hal yang baik, melakukan apa yang didengar dan melakukan untuk kebaikan semua orang. Namun, melakukan apa yang didengar bukan berarti kita melakukan hal yang buruk juga. Atau misalnya seseorang ingin kita melakukan hal yang buruk, dapat kita tolak dengan rumusan yang kakak bilang tadi. Tidak, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, anak-anak Tuhan itu berarti mendengar hal-hal yang baik dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kakak bilang sebelumnya, apabila adik-adik mendapat tawaran yang tidak baik, cukup katakan tidak. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, adik-adik sendiri, kira-kira di rumahnya punya peraturan dari papa mama nggak ya? Kalau kakak ada sih. Dulu waktu kakak masih zaman sekolah, kakak punya jadwal. Jam segini harus belajar. Semua harus tertata dengan sedemikian rupa. Setiap sore harus membersihkan halaman, teras. 2 hari sekali jadwal kakak untuk mencuci piring, membantu orang tua. Itu adalah salah satu bentuk kita mengasihi orang tua, mengasihi keluarga, mengasihi sama kita yang telah Allah perintahkan kepada kita. Nah, bagaimana dengan adik-adik sekalian? Sudah melakukannya atau hanya sebatas mengetahuinya saja? Dalam hal ini adik-adik, kakak mau mengajak kita semua untuk menjadi anak-anak yang mematuhi perintah dan melakukannya demi kebaikan kita semua. Sama halnya dengan Tuhan Yesus melakukan perintah dari Allah, begitu pula dengan kita mematuhi dan melakukan perintah yang ada daripada Allah melalui orang tua kita, melalui guru, kakak-kakak lain di sekolah minggu, dan sesama kita. Mari kita menjadi anak-anak yang melakukan kasih daripada Tuhan. Amin. Baik adik-adik, mari saat ini kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita lipat tangannya, mari kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap kasih setia Tuhan yang masih kami rasakan sampai detik ini. Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk persekutuan kami, persekutuan anak. Biarlah Tuhan kiranya Engkau berkati setiap dari kami yang mendengarkan firman-Mu, dan juga Tuhan Engkau berkati kakak layan kami, kakak layan PA dimanapun mereka berada, dan di dalam aktivitas pun, di aktivitas apapun yang mereka lakukan. Biarlah kiranya mereka selalu muliakan nama-Mu saja. Berilah mereka hati yang tulus untuk melayani Engkau, dan berilah mereka hikmat untuk berkata-kata dalam nama-Mu ketika mengajarkan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami, papa, mama, kakak, adik, atau abang kami pun, bahkan sepupu kami, dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya Tuhan berkati mereka selalu dalam sekolah mereka dan dalam segala hal. Biarlah Tuhan juga berkati papa yang dalam pekerjaannya, mama juga dalam pekerjaannya. Berilah mereka kesehatan yang baik. Karena dari merekalah kami mengenal Engkau, dari merekalah juga kami bisa merasakan kasih setia-Mu yang nyata.
dalam hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Biarlah Tuhan memberkati kami dalam masa studi kami, masa-masa sekolah kami. Berilah kami kepintaran dan ilmu untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk menjadi garam dan berkat bagi sekitar kami. Berkati juga Tuhan kami yang masih kecil, belum sekolah. Tuhan berkati kami dalam proses pertumbuhan kami. Biarlah kiranya ketika kami sudah memasuki sekolah, kami pun bisa menjadi berkat. Bahkan saat ini kami pun bisa menjadi berkat bagi siapapun di sekitar kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu GPIB, terkhususnya GPIB Bukit Kasih Surabaya. Biarlah Tuhan Kau berkati dari Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan setiap presbiter yang bertugas dan presbiter dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka, memberikan mereka hikmat dalam melakukan tugas pelayanannya dan tanggung jawab di dalam gereja. Biarlah Tuhan memberikan mereka kasih dan hikmat yang penuh kepada mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Biarlah Bapa, Engkau memberkati setiap pemerintah yang ada, setiap program, rancangan apapun yang ada Tuhan, kiranya hanya untuk memuliakan nama-Mu dan mensejahterakan kami, para rakyat Indonesia. Tuhan berkatilah mereka, berilah mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam memerintah. Biarlah kiranya mereka memerintah hanya daripada-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang COVID-19. Biarlah Bapa, kiranya Engkau berkati mereka baik dari korban, keluarga korban, maupun garda terdepan saat ini yang menolong para korban COVID. Biarlah kiranya Tuhan berkati mereka dalam segala hal. Berilah mereka kesehatan, berilah mereka kebaikan, berilah mereka hati yang tulus untuk selalu peka terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami saudara dan mengucap syukur. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita ungkapan syukur dengan kita memberi persembahan kepada Tuhan. Kita memberi persembahan sambil kita memuji Tuhan dari lagu Aku Bawa dan Berikan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan saat ini kami boleh memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan saat ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk adik-adik yang sudah memberi. Kami percaya ketika kami memberi, Tuhan sendiri akan memberikan berkat yang melimpah-limpah. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita memuji Tuhan, dengar panggilan Tuhan.